Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semua dan sehat selalu. Kembali lagi kita di mata kuliah aljabar linear dan kali ini pembahasan kita pada sistem persamaan linear, solusi dengan inverse matrix dan aturan Cramer. Ya. Sebelumnya kita sudah membahas mengenai sistem persamaan linear dengan solusi OB ya, atau operasi baris elementer. Dan kali ini kita menyelesaikan SPL dengan solusi inverse matrix dan aturan Cramer. Baik, saya langsung. Ya, ini yang menjadi pokok bahasan kita. Dua ini sudah kita bahas ya kemarin, dan untuk pertemuan hari ini kita bahas mengenai ini solusi SPL dengan inverse matrix dan aturan Cramer. Sebagai pendahuluan, tinjau persamaan linear berikut ya. Jadi suatu matriks kemudian dengan matriks peubahnya, dan ini adalah matriks konstantanya. Atau kalau kita tuliskan A kali X sama dengan B ya, atau matriks A kali X sama dengan B. Jika kedua ruas dikalikan dengan A inverse, maka didapatkan A inverse dikali A dikali X sama dengan A inverse dikali B ya. Tinggal dikalikan dengan A inverse kedua ruasnya. Nah, karena kita sudah pernah membahas mengenai A inverse ya, matriks inverse ya. Jadi suatu matriks inverse jika dikalikan dengan matriks A, maka dia akan menjadi matriks identitas ya. Maka kalau kita turunkan X sama dengan A inverse dikali dengan B ya. Dan perlu diingat bahwa suatu matriks A mempunyai inverse jika dan hanya jika determinan dari matriks A tersebut tidak sama dengan 0. Ya. Jadi ini dipahami dulu konsepnya ya. Konsep daripada solusi SPL dengan matriks inverse. Saya lanjutkan. Contoh ya, tentukan solusi dari SPL berikut. Ya, ini SPL ya. A plus C sama dengan 4, A min B sama dengan min 1, 2B plus C sama dengan 7. Kalau kita turunkan atau kita representasikan dalam suatu matriks, maka menjadi 1, 0, 1 ya, karena B ya, tidak ada dianggap 0, kemudian 1 minus 1, 0, kemudian 0, 2, 1 ya. Yang tidak tertulis berarti dia dianggap 0 ya, seperti yang garis ketiga, karena A-nya tidak ada maka dia dianggap 0. Sama dengan 1 ya. Ini kalau kita mau mencari determinannya ya. Kalau mau dicari boleh ya. Misalkan lebih cepat kita menggunakan ini saja. Kita menggunakan ekspansi kofaktor ya. Kalau mau dibuktikan ya bahwa determinannya sama dengan 0. Kalau ini langsung hasil ya. Untuk mempersingkat waktu. Mencari misalkan kita menggunakan ekspansi kofaktor baris ketiga ya. Misalkan kita menggunakan baris ketiga ya, sepanjang baris ketiga. Berarti rumusnya adalah A31 C31 ditambah A32 C32 ditambah A33 C33 ya. Langsung saja saya coret-coret di sini ya. Untuk baris ketiga berarti kita menggunakan baris ketiga ini ya. Jadi kalau kita kalikan 0 pasti sudah 0 ya. Kemudian 0 ditambah 2 elemennya 2, kemudian minus 1 pangkat langsung saja 5 karena 3 plus 2 ya. Kemudian untuk M32 nya berarti kita menghapus baris ketiga kolom kedua, maka tersisa 1 1 1 0. Ditambahkan dengan elemen yang ketiga yaitu A33 dikali C33, 1 dikalikan dengan minus 1 langsung saja pangkat 6. Kemudian M33 nya berarti baris ketiga kolom ketiga kita hilangkan 1 0 1 minus 1 ya. Langsung kita hasilkan ini tetap 0. Kemudian di sini berarti minus 2 karena dipangkatkan ganjil ya. Minus 2 dikalikan determinannya ini berarti minus 1 ditambahkan dengan ini 1 dikalikan dengan determinan ini minus 1
Langsung hasilnya berarti 0 tambah 2 tambah minus 1 sama dengan 1 ya. Nah, kita sudah peroleh bahwa benar ini ya. Bahwa benar determinannya 1 sehingga dia tidak sama dengan 0. Jika dia tidak sama dengan 0, maka kita simpulkan bahwa dia mempunyai inverse ya. Matriks A ini mempunyai inverse. Nah, kalau mau mencari inverse-nya ya, menggunakan OB ya. Menggunakan OB silakan kalian kalau mau buktikan dengan mencari inverse-nya dengan menggunakan OB dan akan dihasilkan ini ya, akan dihasilkan ini ya. Ini adalah sudah menjadi matriks A inverse-nya. Ya, perlu catatan bahwa mencari inverse dengan menggunakan OB itu harus sampai dia menjadi matriks identitas ya. Harus sampai dia menjadi matriks identitas karena untuk membuktikannya nanti bahwa matriks A dikalikan dengan matriks identitas nanti dia akan menjadi matriks A inverse-nya. Atau kalau kita kalikan A dikali A inverse ini kan akan menjadi matriks identitas ya. Masih ingat ya di pertemuan pada pembahasan determinan matriks dengan OB ya. Nah, di situ yang kita membahas bukan determinan matriks, inverse matriks ya. Inverse matriks dengan OB. Nah, silakan dibuka kembali cara untuk mencari matriks inverse dengan menggunakan OB. Jadi yang jelas untuk mencarinya itu nanti matriks yang ini ya, representasi matriks daripada SPL ini kita OB-kan sampai dia membentuk matriks identitas, sampai dia membentuk matriks identitas 0 1 0 0 0 1 sampai dia membentuk ini. Oke, dia sudah membentuk ini maka akan dihasilkan matriks A inverse. Saya tidak detailkan di sini karena panjang ya. Kalau kita rumuskan panjang. Kemudian saya lanjutkan, mudah-mudahan bisa dipahami sampai di sini. Yang penting tahu tadi runutan daripada prosesnya ya. Kalau untuk mencari OB-nya, saya pikir sudah saya jelaskan, sudah saya sampaikan, jadi tinggal diterapkan atau diimplementasikan. Sehingga, saya ganti dulu enter, sehingga X sama dengan A inverse dikalikan dengan B. Ya. X-nya ini adalah peubahnya tadi ya, A, B, dan C. Elemen A, B, dan C ini yang kita cari ya. A inverse tadi sudah kita temukan. Kemudian untuk B ini adalah konstanta daripada ini tadi ya, 417-nya ini. Ya. Elemen konstantanya. Kemudian kita kalikan 4 minus 17, kita operasikan matriks dengan perkalian, maka akan kita hasilkan A, B, dan C-nya itu sama dengan 1, 2, dan 3. Ya. Ini dilakukan perkalian ya. Saya juga tidak perlu menjelaskan lagi. Ini mudah sekali ya, cuman hanya tinggal dikalikan. Masih ingat ya? Kalau saya jabarkan sedikit karena ada space kosong di sini. Berarti minus 1 dikali 4 ditambah kemudian 2 dikali minus 1 ya. Jadi di baris dikalikan dengan kolom ya. Kemudian 1 dikali 7 ya. Kemudian berikutnya lagi di sini minus 1 karena dia kolomnya 1, di sininya perkaliannya simple ya. Minus 1 dikalikan 4, ini untuk baris kedua ya. 1 dikali minus 1, kemudian 1 dikali 7. Kemudian baris yang ketiga 2 dikali 4, minus 2 dikali minus 1, minus 1 dikali 7. Ya, jadi baris dikalikan dengan kolom. Baris dikalikan lagi dengan kolom, baris dikalikan lagi dengan kolom. Ya. Kalau kita hasilkan, sini matriksnya, berarti ini minus 4 tambah minus 2 tambah 7, 1 ya. Kemudian minus 4 ditambah minus 1 ditambah 7, 2. Kemudian 8 ditambah 2 ditambah minus 7, 3. Ya. Nah, sudah kita dapatkan sesuai dengan ini ya. Jadi A sama dengan 1, kemudian B sama dengan 2, dan C sama dengan 3. Ya. Nah, ini solusi SPL. Penyelesaian solusi SPL dengan menggunakan matriks inverse. Selanjutkan, solusi SPL dengan menggunakan aturan Cramer. Ya.
Misalkan sebuah SPL ditulis dalam bentuk AX sama dengan B, ya, matriks A, kemudian dikalikan dengan matriks peubahnya sama dengan matriks konstantanya, ya. Jika determinan A tidak sama dengan 0, maka solusi dapat ditentukan satu per satu, ya. Jadi peubah ke I menjadi XI, gitu ya. Jadi jika determinan A tidak sama dengan 0, maka kita bisa mencari solusinya, ya. Dan solusi dapat ditentukan satu per satu. Langkah-langkah aturan Cramer itu ada 4. Yang pertama, kita hitung determinan A dulu. Jadi kita mencari determinan A-nya dulu. Kemudian langkah yang kedua yaitu menentukan AI-nya. Ya, matriks A di mana kolom ke I itu diganti oleh konstantanya atau diganti oleh B. Ya, contoh kalau diilustrasikan seperti ini. Jadi kalau misalkan matriks A, AI-nya itu adalah di kolom yang kedua, maka kolom kedua kita ganti dengan elemennya dengan konstanta B. Ya, ini kalau kita ilustrasikan untuk langkah yang B ini. Ya. Kemudian langkah yang ketiga yaitu mencari determinan AI-nya. Ya, karena kita sudah menemukan AI-nya tadi, kemudian kita hitung atau kita cari determinan AI-nya. Kemudian langkah yang keempat yaitu solusi SPL-nya untuk peubah adalah XI sama dengan determinan AI dibagi dengan determinan A-nya. Ya, jadi karena tadi sudah kita temukan determinan A, kita juga sudah menemukan determinan AI, maka untuk solusi SPL untuk peubahnya adalah XI sama dengan determinan AI dibagi determinan A. Contoh kasus di sini. Tentukan solusi B dari SPL berikut. A plus C sama dengan 4, A min B sama dengan min 1, 2B plus C sama dengan 7. Ini persamaan yang sama dengan contoh dengan inverse matrik tadi, ya. Jadi kita langsung temukan determinannya tadi sama dengan 1. Kita tadi sudah menemukan determinannya sama dengan 1, ya. Sehingga kalau kita mengetahui bahwa determinannya sama dengan 1, maka dia tidak sama dengan 0, ya. Tidak sama dengan 0. Kita bisa selesaikan solusi SPL-nya ini. Nah, kemudian langkah berikutnya, karena untuk mencari solusi SPL dari peubahnya tadi adalah determinan AB per determinan A. Misal di sini adalah kita peubah ke I-nya adalah di B, ya, di elemen B. Ini kan elemen, ya, ada 3 elemen di sini, ya. Ini A, ini B, ini C, ya. Jadi karena peubah yang kita gunakan ke I-nya itu adalah di elemen B, kita permisalkan di elemen B, maka elemen B yang kita ganti dengan konstanta B-nya, ya. Jadi untuk elemen A dan elemen C itu sama, tetap sama ini 0 1 ya, terus 0 1 0 1 mohon maaf, untuk kolom yang pertama 1 1 0, kemudian kolom yang ketiga yaitu kolom ke C, ya, 1 0 1. Jadi yang terubah itu adalah di sini. Yang di sini kita ganti dengan konstanta ini B, ya, 4 minus 1 7. Jadi ya hasilnya seperti ini, ya. 1 4 1 1 minus 1 0 0 7 1. Nah, ini adalah matriks AB, ya, matriks AB, belum determinan AB, ya, tapi matriks AB. Matriks AB, ya. Dibagi 1, karena determinan A tadi sudah ditemukan 1, jadi dibagi 1 di sini. Kemudian yang sekarang tugas kita adalah mencari determinan AB-nya, ya, determinan AB di sini. Nah, kalau di sini dia menggunakan baris ke 1, sepanjang baris ke 1, ya. Jadi dia menggunakan rumus tetap di sini sepanjang baris ke 1, berarti kalau saya tuliskan rumusnya di sini, ya. Berarti A11 C11 ditambah A12 C12 ditambah A13 C13, ya. Kemudian tinggal kita masukkan ke dalam rumusnya, ya. Kita masukkan ke dalam rumusnya, maka kita peroleh di sini B sama dengan minus 1 tambah minus 4, kemudian tambah 2 sama dengan 2. Sehingga kita bisa menemukan solusi peubah B yang memenuhi SPL adalah B sama dengan 2. Ya.
Bagaimana kalau kita mau mencari untuk yang ke I-nya adalah di A, ya, kita mencari A, ya. Tinggal kita ganti di sini AA, ya. Nah, seperti ini. Tentukan solusi SPL untuk peubah A. Ya, jadi kita tinggal mengganti tadi baris di elemen A itu dengan konstanta B. Ya. Jadi rumusnya A sama dengan determinan AA dibagi dengan determinan A. Sehingga yang dirubah itu adalah di kolom yang A. Ya. Ini tadi saya katakan bahwa ini elemen A, B, dan C. Jadi karena dia AA, yaitu baris ke A, ya, atau kolom ke A maksud saya. Jadi yang dirubah diganti dengan konstanta B itu adalah di elemen yang A. Kemudian tinggal masukkan ke rumus lagi juga, ya. Ini matriks AA dibagi dengan determinan A, kemudian dicari determinan AA-nya di sini. Ini matriks AA. Cari determinan A-nya. Ini kalau dicontoh dia menggunakan sepanjang baris ke-1 juga, ya. Kemudian tinggal dicari, dimasukkan ke rumus dengan menggunakan, berarti ini rumus karena dia baris menggunakan sepanjang baris ke-1 sama rumusnya A11C11, A12C12, A13C13. Tinggal dimasukkan ke rumusnya, kemudian diperoleh hasil A sama dengan 1, ya. A sama dengan 1. Jadi tadi sudah kita dapatkan B sama dengan 2, A sama dengan 1, ya. Kalau mencari C, tinggal diganti juga di sini, ya. Variabel C di sini dengan 4 minus 1, 7. Ya. Hasilnya akan keluar C sama dengan 3, ya. Karena tadi kita sudah menentukan dengan solusi SPL yang sama dengan menggunakan inverse matrix. Tadi kita sudah peroleh A sama dengan 1, B sama dengan 2, C sama dengan 3. Nah, untuk menggunakan aturan Cramer ini kita belum memperoleh yang C-nya, ya. Jadi kalau mau dicari C-nya silakan dengan mengganti variabel atau elemen C-nya di sini dengan konstanta B, yaitu 4 tadi minus 1 dan 7. Ya, untuk membuktikan, ya, apakah nanti kita memperoleh C sama dengan 3, ya. Silakan kalau mau dibuktikan. Kalau gitu, mungkin kita bisa masih ada waktu di sini kita buktikan. Coba saya hapus dulu ini. Kita coba buktikan, ya. Ini sudah benar tadi A, ya. Baik, berarti C sama dengan determinan AC dibagi dengan determinan A. Determinan A tadi sudah kita temukan, ya. Tinggal C-nya, berarti di sini matriksnya akan menjadi tadi untuk matriks yang awal 1, 1, 0. 1, 1, 0. Kemudian di sini 0, minus 1, 2. Kemudian C-nya kita ganti ke 4, minus 1, 7, ya. Karena yang kita gunakan di sini ke C, ya. Kemudian dibagi sama 1, ya, dibagi determinan A. Kemudian kita cari determinan AC-nya, misalkan kita menggunakan sepanjang baris ke-1 saja, ya, karena ada elemen 0 lebih mudah. 1, kemudian dikalikan dengan minus 1, pangkatkan langsung 2, ya, pangkat 2, karena kita tulis dulu rumusnya deh, lebih enak. Karena kita menggunakan sepanjang baris ke-1, kita tulis dulu rumusnya, berarti menggunakan 11C11 ditambah A12C12 ditambah A13C13. Berarti di sini 1 dikalikan dengan minus 1 dipangkat 2, M. Satu-satunya baris ke-1, kolom ke-1, kita potong berarti minus 1, minus 1, 27, benar, ya, baris ke-1, kolom ke-1. Kemudian ditambah karena 0, tetap 0, kemudian ini 4 dikalikan dengan minus 1 pangkat
ya, 13 ya, karena C13. Kemudian untuk matriksnya saya di bawah sini, berarti kita coret baris ke-1 kolom ketiga, jadi tersisa 1 minus 1 kemudian 0 2 ya. Kemudian kita jabarkan. Jabarkan berarti 1 dikalikan dengan ini 1 dikalikan dengan minus 7 dikurang minus 2 ya, minus 7 dikurang minus 2 ya, betul, berarti minus 5 ditambah 0 di sini tetap, kemudian 4 dikalikan dengan 1 dikalikan dengan berarti ini 2 dikurang 0 tetap 2 di sini ya, sama dengan minus 5 ya, benar ya, minus 5 ditambah berapa nih, 4 dikali dengan 26. Benar nggak ini? Hasilnya tidak sama dengan 3. 1 dikali minus 1 minus 1, oke 1 ini benar nggak, minus 7 ya, minus 7 dikurang minus 2, benar kan determinannya, minus 7 dikurang minus 2 sama dengan minus 5, benar, oke. Kemudian 4 dikali ini, kemudian ini 2 dikurang ini 0 ya, sama dengan 2, jadi minus 5 ditambah 4 kali 2 8 ya, benar ya, sama dengan 3. Oke, kita sudah dapat hasilnya C sama dengan 3. Jadi tadi sudah sesuai ya dengan menggunakan inverse matrik ataupun menggunakan aturan Cramer. A sama dengan 1, kemudian tadi B sama dengan 2, dan C sama dengan 3. Oke, selesai ya. Jadi kalau kita mau mencari solusi SPL dengan menggunakan inverse matrik atau menggunakan aturan Cramer, ya tinggal dimasukkan ke dalam logika konsep rumusnya ya. Kalau tadi menggunakan inverse matrik ya, dengan solusi SPL yang sama dengan yang kita selesaikan dengan aturan Cramer, kalau kita buktikan hasilnya harus sama ya. Jadi untuk penyelesaian solusi SPL-nya untuk ubah A, B, dan C-nya akan sama. Saya pikir itu yang bisa saya sampaikan untuk pertemuan hari ini atau kali ini. Silakan untuk mencari referensi lain untuk menambah ilmu atau pengetahuan ataupun referensi terkait dengan materi yang saya sampaikan dengan menggunakan modul-modul lain, silakan. Dan jika ada yang ingin ditanyakan, silakan juga melalui fasilitas e-learning yang kita gunakan atau melalui chat group mata kuliah kita. Saya akhiri, sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.